Pertemuan keempat, Allah sumber harapan karena kerahimannya. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Hosea 11 ayat 4. Dalam pertemuan pertama, kita sudah mendalami tema tentang pembaruan mentalitas keagamaan yang sejati. Tema ini mengarahkan kita untuk menemukan kembali pola-pola relasi yang baik dan benar dengan Tuhan. Boleh jadi bahwa selama masa pandemi ditemukan juga pola-pola pendekatan yang baru, yang lebih memungkinkan terjalinnya relasi yang akrab dan mendalam dengan Tuhan. Hal-hal seperti itu diharapkan untuk ditingkatkan. Namun, kita sudah mendalami bersama bahwa kadangkala juga kita malah membentuk mentalitas hidup keagamaan yang palsu, yang malah menjauhkan kita dari Tuhan dan menciptakan zona zaman bagi kita sendiri. Dalam pertemuan keempat ini, kita diajak untuk melihat kerahiman Tuhan terhadap umat-Nya. Dalam kerahimannya, Tuhan memelihara umat Israel dengan sangat baik sehingga mereka bisa bebas dari penindasan di Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Sayangnya, orang Israel tidak setia kepadanya dan beralih kepada dewa-dewa atau ilah-ilah lain. Tuhan kecewa dan marah, namun Ia tidak membinasakan mereka, sebab kerahimannya lebih besar daripada kemarahannya. Yang dibutuhkan dari pihak orang Israel adalah pertobatan demi keselamatan mereka sendiri. Di tengah pandemi ini, tidak jarang orang tidak percaya lagi kepada Tuhan karena aneka tantangan yang datang silih berganti bersamaan dengan munculnya gelombang wabah COVID-19 dengan berbagai variannya. Pada titik tertentu, ada yang merasa bahwa mengikuti kegiatan rohani hanya membuang-buang waktu saja, sebab secara langsung mereka tidak merasakan kerahiman Tuhan yang menyelamatkan lingkungan, keluarga, dan diri mereka sendiri. Bagi sejumlah orang, Tuhan dirasakan sebagai sosok yang menjauh, sebab kehadirannya tidak terasa dalam situasi yang buruk ini. Ada pula yang bahkan melihat Tuhan sebagai sosok yang kejam karena membiarkan semuanya ini terjadi. Dalam perjalanan sejarah umat Israel, pandangan-pandangan serupa pernah muncul. Mereka meragukan Tuhan, bersungut-sungut sampai mengatakan bahwa Tuhan mengantar mereka keluar dari penindasan di Mesir untuk menghabiskan mereka. Keluaran 16 ayat 2-3. Padahal Tuhan tetap menyertai dan mengupayakan yang terbaik bagi kelangsungan hidup mereka. Yang dituntut dari mereka adalah pertobatan dari sikap dan pandangan mereka yang keliru tentang Tuhan. Pertobatan adalah kembali kepada Tuhan, di mana orang menempatkan seluruh pandangan hidupnya dalam kerangka sabda dan perintah Tuhan. Tuhan yang berbelas kasihan tetap hadir dalam segala situasi, termasuk dalam masa pandemi ini.
Di tengah segala perubahan yang drastis dan kehancuran sistem-sistem yang ada, Tuhan tetap berjalan bersama umat-Nya melewati segala tantangan. Kehadiran-Nya yang terasa senyap sebenarnya mengundang umat manusia agar secara sungguh-sungguh berusaha mengenalnya. Pertobatan atau perubahan pola pikir lama yang sempit tentang kehadiran Tuhan yang berbelas kasihan menjadi pintu masuk untuk menyadari karya agungnya yang terjadi dalam dan melalui berbagai cara. Kita akan mendalami bersama Hosea 11 ayat 1 sampai 11. Perikop ini menggambarkan perjalanan relasi Tuhan dengan umat Israel. Secara khusus melalui Nabi Hosea, Tuhan meriwayatkan kembali perjalanan mereka keluar dari Mesir. Relasi ini tidak selalu harmonis karena Israel yang seringkali tidak setia. Mereka kerap berpaling kepada ilah lain dan meninggalkan Tuhan. Semestinya mereka dihukum dengan kembali ke Mesir. Namun Tuhan tidak melakukannya karena kasih-Nya yang luar biasa. Perikop ini membantu kita untuk melihat kembali perjalanan relasi kita dengan Tuhan selama masa pandemi ini. Bisa jadi kita terlalu fokus pada diri kita sendiri dan tidak melihat penyelenggaraan Tuhan yang berbelas kasihan. Seperti sabdanya, "Aku tidak datang untuk menghanguskan," ayat 9. Ia juga pasti hadir dalam masa sulit ini untuk menyelamatkan kita dan mengantar kita ke arah yang lebih baik dan lebih membangun. Hosea 11 ayat 1 sampai 11. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan kurban kepada para Baal dan membakar kurban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyeramkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali,
sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan, ia akan mengaum seperti singa. Sungguh, ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Hos 11 ayat 1-11 berbicara tentang kemurahan Tuhan yang memilih dan memanggil orang Israel untuk menjadi anaknya. Pemilihan ini sayangnya tidak serta-merta membuat orang Israel berbangga dan menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Meskipun Tuhan melakukan yang terbaik dan memelihara mereka, toh mereka tetap berpaling kepada dewa-dewi lain. Perikop ini disusun dengan cukup rapi, dimulai dengan ayat 1-4 yang berbicara tentang kenangan awal dipanggilnya orang Israel dari Mesir menjadi anak Allah. Bagian ini mengungkapkan apa yang dilakukan Tuhan untuk menjamin kelangsungan hidup anak-anaknya tersebut. Bagian kedua, yaitu ayat 5-7, menyebutkan tentang dosa orang Israel yang membelakangi dan meninggalkan Tuhan. Bagian ini merupakan pengembangan dari dosa orang Israel yang telah disebutkan di ayat 2. Jika di ayat 2 hanya disebutkan tentang Baal sebagai sembahan baru orang Israel, dalam bagian ini disebutkan nama tempat, yaitu Mesir dan Asyur, yang bisa memberikan pelajaran kepada mereka. Mesir merupakan tempat mereka ditindas, sedangkan Asyur diproyeksikan akan membuat mereka tertindas lagi. Bagian ketiga, yaitu ayat 8-9, berbicara tentang status dan identitas Tuhan. Ia tetap setia dan penuh belas kasihan kepada orang Israel meskipun dikhianati dan ditinggalkan. Ia tidak membinasakan orang Israel karena Ia adalah Tuhan, Allah yang hidup. Ia mencintai kehidupan dan bukan kematian umatnya. Bagian keempat, yaitu ayat 10-11, berbicara tentang cara Tuhan menyadarkan orang Israel untuk kembali kepadanya. Ia akan mengaum seperti singa untuk memberikan peringatan kepada orang Israel agar mendengarkannya lagi. Keseluruhan perikop ini selain menunjukkan kemurahan dan kesabaran Tuhan dalam menghadapi umatnya, juga merupakan ajakan bagi setiap orang Israel untuk bertobat. Pertobatan akan menyelamatkan mereka dari penindasan baru oleh Tuhan yang tidak membawa kehidupan. Jika kembali kepada Tuhan, mereka akan masuk kembali ke rumah mereka dan akan menikmati keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Kasih Tuhan dan pengasuhan Israel. Bagian pertama perikop ini, ayat 1-4, berbicara tentang inisiatif Tuhan
untuk memanggil Israel dan memelihara mereka. Beberapa ekseget menyebut hal ini sebagai pengadopsian Israel oleh Tuhan agar mereka menjadi anaknya. Istilah ini menunjukkan bahwa pada awalnya status orang Israel adalah orang yang bebas. Mereka bisa memilih siapa saja untuk menjadi tuan mereka. Namun, karena mereka terjebak dalam penindasan oleh sang tuan, Tuhan pun berinisiatif memanggil mereka menjadi anaknya. Dasar utama pengadopsian ini adalah kasih Allah. Di ayat 1 disebutkan bahwa Tuhan mengasihi Israel, dan di ayat 4 dinyatakan dengan jelas bahwa Tuhan menarik mereka dengan ikatan kasih. Mesir menjadi tempat di mana Tuhan memanggil mereka. Keluaran 3 ayat 7-10 mengisahkan bahwa Tuhan mendengar jeritan minta tolong yang diserukan orang Israel. Ia lalu mengutus Musa untuk menyelamatkan mereka. Tidak ada alasan lain yang melatari pertolongan Tuhan ini selain karena belas kasihannya dan janjinya kepada Abraham. Keluaran 2 ayat 24. Tuhan menyebut Israel sebagai umatnya. Keluaran 3 ayat 7. Itu berarti pengadopsian yang dimaksud di dalam kitab Hosea adalah panggilan untuk menjadi umat Tuhan. Israel bukan hanya diselamatkan dari perbudakan Mesir, melainkan juga ancaman mengikuti dewa-dewi Mesir. Sebagaimana layaknya orang tua yang baik, Tuhan juga sungguh-sungguh memperhatikan segala hal yang perlu untuk membantu Israel bertumbuh dan berkembang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kata kerja yang muncul dalam perikop ini. Tuhan mengajar mereka berjalan, mengangkat mereka dari kejatuhan, dan menyembuhkan mereka dari luka. Ayat 3. Tuhan juga mengangkat kuk dari tulang rahang mereka dan memberi mereka makan. Ayat 4. Tuhan selalu mencari untuk mengajar, melindungi, menyembuhkan, menyintai, dan memberi makan anak-anaknya. Dalam sejarah Israel, semuanya itu dilakukan Tuhan ketika Ia menarik orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan mengarahkan jalan mereka di padang gurun kepada pertemuan di Sinai untuk mengikat mereka dengan tali kasih dalam sebuah perjanjian dan seterusnya menuju tanah perjanjian. Keluaran 33 ayat 1-23. Isi perjanjian Sinai adalah Tuhan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umat-Nya. Selanjutnya, Tuhan juga memberi mereka makanan berupa mana untuk menguatkan perjalanan mereka hingga memasuki tanah Kanaan. Keluaran 16 ayat 35. Dalam perjalanan dari Mesir ke Sinai dan selanjutnya menuju Kanaan, tingkah laku orang Israel mencerminkan tingkah laku seorang anak. Mereka amat bergantung kepada Tuhan Bapa mereka. Sebagaimana seorang anak merengek-rengek meminta makanan, demikian juga orang Israel. Keluaran 16 ayat 2 dilanjutkan ayat 8. Mereka bahkan bersungut-sungut ketika keinginan mereka tidak dipenuhi,
Keluaran 16 ayat 7, Bilangan 11 ayat 1, bab 14 ayat 27. Bagaimanapun, Tuhan adalah Bapa yang baik. Dengan penuh kesabaran, Ia menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Tuhan ingin memastikan bahwa mereka benar-benar merasa nyaman agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Ia setia kepada janjinya. Ia mencintai umatnya dan melakukan yang terbaik guna menjamin kelangsungan hidup mereka. Kasih Tuhan ini tidak pernah berubah. Dalam perjalanan sejarah Israel, Tuhan selalu menunjukkan kesetiaannya kepada umat Israel dengan berbagai cara. Ia juga selalu berusaha untuk menarik Israel kepadanya dan mengundang mereka untuk bertobat. Semuanya itu dilakukan demi kebaikan orang Israel sendiri. Israel, anak yang tidak setia. Perhatian dan pemeliharaan Tuhan memang dinikmati oleh orang Israel. Sayangnya, mereka tidak menunjukkan kesetiaan terhadap Tuhan. Dalam perikop ini, terlihat dengan amat jelas sejumlah ketidaksetiaan orang Israel yang menguji kesabaran Tuhan. Pertama, Tuhan memanggil Israel, tetapi mereka berpaling kepada Baal. Permainan kata ini amat menarik. Israel dipanggil sehingga diandaikan bahwa mereka akan menanggapi panggilan itu dengan datang kepada Tuhan. Yang terjadi malah sebaliknya. Mereka justru berjalan mendekati Baal, sembahan yang lain. Israel kelihatannya menjadi orang yang berpura-pura tuli, yang tidak mau mendengarkan panggilan Bapa. Makin dipanggil, mereka makin menjauh. Ayat 2. Mereka juga tidak terlalu memikirkan untuk berpaling kepada Tuhan. Ayat 7. Yang menarik, Baal juga memiliki arti tuan. Orang Israel sepertinya berusaha untuk mencari tuan yang baru, yang dikira memberikan jaminan yang lebih baik daripada Tuhan. Kedua, Israel menyembah para Baal. Baal adalah nama salah satu dewa yang disembah oleh orang Kanaan. Orang Israel tergoda untuk juga mempersembahkan kurban kepada para Baal. Tindakan ini berbanding terbalik dengan tindakan pemeliharaan oleh Tuhan atas mereka. Darinya, mereka mendapatkan segala sesuatu yang diperlukan bagi kehidupan. Namun, mereka malah mempersembahkan apa yang diberikan Tuhan bagi mereka itu kepada pihak lain. Karena menyembah banyak Baal, mereka harus memberikan banyak kurban juga. Hal ini menjadi ironis karena mereka sendiri dipelihara oleh pihak lain. Orang Israel belum mandiri karena mereka masih anak-anak, sebagaimana yang disebutkan di ayat 1. Sikap tidak setia dan tidak peduli terhadap Tuhan memunculkan konsekuensi ganda. Konsekuensi pertama, mereka harus kembali ke Mesir untuk merasakan kembali situasi penindasan tanpa pertolongan. Mesir melambangkan situasi ketika mereka tidak mendapatkan apa-apa dan malah ditelanjangi habis-habisan.
tidak ada yang bisa menolong mereka. Konsekuensi kedua, mereka akan jatuh ke tangan penguasa lain. Berbeda dengan Tuhan yang memelihara, penguasa ini akan mendatangi mereka dengan pedang, menyerang, dan mematikan mereka. Berbeda dengan konsekuensi pertama yang menjadikan Mesir tanah asing sebagai tempat pembelajaran, dalam konsekuensi kedua, mereka akan mengalami perbudakan baru di tanah mereka sendiri. Kota mereka akan diserang, palang-palang pintu akan dimusnahkan, dan benteng-benteng kota tidak akan menjadi pengaman yang ampuh bagi mereka. Konsekuensi kedua ini berulang kali dialami oleh orang Israel, hingga pada akhirnya kota mereka runtuh dan mereka pun lalu dibuang ke Babel. Karena itu, seruan dalam perikop ini sebenarnya mengajak orang Israel untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Hanya itu saja jalan satu-satunya jika mereka ingin mendapatkan perlindungan maksimal dan memperoleh dukungan yang selayaknya bagi kehidupan mereka. Orang Israel diundang untuk membandingkan kesetiaan mereka dengan kesetiaan Tuhan. Allah dan kebaikannya memperhatikan sikap tidak setia orang Israel sudah selayaknya jika mereka mendapatkan hukuman. Seperti seorang anak dihukum agar jera dan mulai memperhatikan hal-hal yang baik bagi dirinya, demikianlah Israel juga semestinya dihukum agar bisa menyadari kesalahan mereka. Kejatuhan Israel sudah berada di ambang pintu. Mereka bisa jatuh ke tangan bangsa atau penguasa lain yang pasti akan menindas dan tidak memperhatikan mereka. Namun, Tuhan tidak mengutamakan hukuman. Ia memutuskan untuk tidak menghukum Israel dan tidak akan melampiaskan kemarahannya kepada mereka. Ada dua alasan utama yang menjadi pertimbangan Tuhan untuk tidak mendahulukan hukuman. Pertama, Ia bukanlah manusia. Aku ini Allah dan bukan manusia. Ayat 9. Tuhan memberikan batasan yang jelas antara dirinya dan manusia yang diciptakannya. Ia tidak mau melakukan hal yang biasanya dilakukan oleh manusia. Jika seorang ayah menghukum anaknya yang nakal, Tuhan memilih cara lain untuk menyadarkan anaknya. Status sebagai Allah membuat Tuhan tidak berkehendak membinasakan manusia yang membutuhkan bantuan dan bimbingannya. Ia memilih untuk menuntun dengan kesabaran, sebab Dialah yang berinisiatif menarik mereka dengan kasih-Nya. Sikap Tuhan yang seperti ini muncul juga dalam kitab Keluaran, yakni ketika Musa meredakan kemarahan Tuhan yang menyaksikan ketegaran orang Israel menjadikan patung anak lembu emas sebagai sembahan mereka. Tuhan tidak bisa menarik orang Israel keluar dari Mesir hanya untuk membinasakan mereka. Keluaran 32 ayat 12. Kedua, Tuhan berada di tengah-tengah umat-Nya. Aku ini Allah yang kudus di tengah-tengahmu. Ayat 9. Allah berada di tengah umat-Nya dan mau berjuang bersama mereka untuk melewati berbagai tantangan.
Ia mesti menunjukkan cara bagaimana mereka harus berpaling kepadanya dan menaati perjanjian yang telah dimeteraikan bersamanya. Hal ini telah dijalankannya sejak masa-masa awal orang Israel keluar dari Mesir. Ia hadir dalam setiap perjalanan mereka, menuntun mereka di jalan yang benar dan tepat di padang gurun. Karena itu, membinasakan umat berarti pula menunjukkan kegagalannya dalam perjuangan bersama mereka. Sikap Tuhan tetap sama, yaitu menginginkan yang terbaik bagi Israel. Itu sebabnya Ia tidak akan menyerahkan Israel ke tangan pihak lain. Ia akan tetap berjalan bersama mereka. Raja-raja atau penguasa lain yang hendak membinasakan mereka akan dihalaunya. Tuhanlah yang akan menjadi benteng pertahanan bagi mereka. Tuhan juga tidak akan membiarkan Israel hancur atau membuat nasib mereka sama seperti Adma dan Zeboim. Kedua kota orang Kanaan ini disebutkan dalam kaitannya dengan kisah Sodom dan Gomora dalam Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Israel tidak akan dihancur leburkan atau dibinasakan. Semua ini dilakukan Tuhan karena belas kasihannya yang luar biasa terhadap umatnya. Tuhan mengaum dan Israel gemetar. Tuhan amat optimis bahwa Israel akan berubah. Ia menghadirkan dirinya sebagai singa yang mengaum. Ketika seekor singa mengaum, ia menebarkan ancaman yang serentak membuat makhluk-makhluk lain berjaga-jaga agar selamat dari kematian akibat serangan singa tersebut. Makhluk-makhluk itu pun menjadi lebih waspada untuk menjaga kehidupan mereka. Namun, Tuhan adalah penguasa kehidupan. Dialah yang menganugerahkan kehidupan kepada segenap makhluk. Ketika Tuhan mengaum seperti singa, tidak akan ada orang yang mampu menghindarkan diri dari terkamannya. Karena itu, begitu mendengar auman sang singa, orang Israel akan datang dengan gemetar, sebab mereka tahu bahwa Dialah yang berkuasa atas segalanya. Gambaran kegentaran orang Israel terhadap kedatangan Tuhan ini memunculkan kembali kenangan akan penampakan Tuhan atau teofani di Gunung Sinai. Allah yang turun menjumpai umatnya hadir dalam suara yang menggelegar dan menakutkan dalam Keluaran 19 ayat 16 sampai 18. Umat tidak sanggup menahannya, sehingga mereka meminta bantuan Musa untuk berbicara dengan Tuhan agar menghentikannya. Keluaran 20 ayat 18 sampai 19. Auman Tuhan mengejutkan kegarangan orang Israel. Sambil gemetar ketakutan, mereka datang dari berbagai tempat ke hadapan Tuhan. Tuhan menerima mereka dan menempatkan mereka di rumah-rumah mereka sendiri. Ia tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia selalu berusaha menarik mereka dengan tali kesetiaan dan memberikan perlindungan yang sesungguhnya bagi mereka. Pesan dan penerapan pandemi dan belas kasihan Tuhan. Setelah melihat perbuatan Tuhan yang memelihara orang Israel
dalam perikop di atas, kita pasti bertanya-tanya, kira-kira apa yang diperbuat Tuhan bagi kita dalam masa pandemi ini? Bagaimana kita dapat mengerti tentang kemurahan dan belas kasihan Tuhan dalam situasi yang amat tidak menguntungkan ini, di mana pemeliharaan Tuhan seperti yang dilakukannya terhadap orang Israel. Setidaknya kita sudah berhasil melewati tahapan demi tahapan selama berlangsungnya pandemi COVID-19. Meskipun susah dan tidak menyenangkan, kita masih bisa bertahan sampai sekarang. Situasi ekonomi yang terpuruk, proses pendidikan yang sedikit terbengkalai, dan struktur-struktur yang goyah menunjukkan bahwa wabah ini mengubah segala rutinitas dan kemapanan yang ada. Kita mungkin sudah terbiasa dengan rutinitas sehari-hari, sehingga tanpa sadar semuanya menjadi otomatis. Hal ini menyebabkan kita kurang menghayati dan menghargai hal-hal yang kita lakukan. Pandemi mengajarkan kepada setiap orang untuk benar-benar menghargai setiap kebiasaan yang baik dan untuk memaknainya lebih mendalam. Dalam Hosea 11 ayat 1-11, kita belajar tentang sikap orang Israel yang tidak peduli terhadap Tuhan yang memelihara mereka dengan berbagai cara. Hanya dengan auman seperti auman singa, mereka menjadi gemetar dan sujud kembali kepadanya. Kehadiran pandemi ini bisa dibaca dalam konteks bahwa Tuhan sedang mengajar kita agar memaknai semuanya dengan sungguh-sungguh. Ibadah-ibadah yang kita lakukan hendaknya tidak dipandang sebagai rutinitas belaka, melainkan sebagai suatu kebutuhan. Di saat pandemi, ketika orang tidak melihat kemurahan Tuhan, mereka akan tergoda untuk meninggalkannya. Sebaliknya, kalau orang melihat Tuhan di dalamnya, mereka tentu akan semakin mendekatkan diri kepadanya dan memaknai relasi mereka dengan Tuhan secara baru. Tuhan tetap memelihara setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya. Kita telah melewati berbagai gelombang pandemi COVID-19. Karena itu, kita mesti mensyukurinya dan menyadari bahwa Tuhan tetap memelihara kita dan memberi rejeki bagi kehidupan kita. Tuhan berada di tengah-tengah perjuangan manusia. Dalam Hosea 11 ayat 1-11, khususnya pada ayat 1-4, disebutkan bahwa Tuhan menyelenggarakan pemeliharaan atas orang Israel. Dia mengajar mereka, mengangkat mereka dari kejatuhan, menyembuhkan luka, dan memberi mereka makan. Itu dilakukan Tuhan ketika Ia sudah memanggil Israel dari tanah Mesir. Dalam kisah perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah perjanjian, mereka sungguh mengalami pemeliharaan Tuhan yang penuh dengan kemurahan hati. Dalam situasi pandemi ini, Tuhan tetap hadir dan berjuang bersama kita semua. Boleh jadi kita mempunyai harapan tertentu mengenai bantuan yang kita nantikan dari Tuhan. Namun dalam iman, kita percaya bahwa rancangan Tuhan selalu lebih baik untuk setiap orang dan untuk kita semua.
Tuhan pasti membantu kita dengan caranya, agar kita bisa belajar lebih banyak lagi dan bisa saling meningkatkan solidaritas di antara kita. Dengan keyakinan bahwa Tuhan menyelenggarakan kehidupan dan melindungi kita dari pandemi, kita pasti akan bisa melewati situasi ini. Dalam hening, Tuhan juga berjuang agar setiap orang hanya berharap kepadanya dan tidak berpaling kepada yang lain. Perikop ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah menyerah dalam belas kasihan-Nya kepada kita. Hanya Dia menginginkan agar kita melihat dan merasakan kemurahan hati-Nya, sehingga tidak perlu berpaling kepada ilah-ilah atau kekuatan-kekuatan lain untuk melewati situasi sulit ini. Pertobatan dan dengan gemetar takut kepada Tuhan. Kemurahan dan belas kasihan Tuhan menuntut juga pertobatan dari pihak manusia. Pada bagian akhir perikop ini disebutkan bahwa Tuhan akan menggentarkan orang Israel agar mereka datang kepadanya. Namun, bukan perasaan gemetar dan takut yang sebenarnya membuat mereka datang kepada Tuhan. Kegentaran dan ketakutan itu hanyalah bentuk ungkapan permintaan untuk bertobat. Yang dibutuhkan oleh Tuhan adalah pertobatan. Pertobatan akan membantu setiap orang untuk bertumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Semakin seseorang mendekati Tuhan, semakin ia diperkaya dan diperkuat dalam kehidupannya, sehingga kelak akan menemukan kebahagiaan di surga. Perikop ini menyebutkan bahwa Tuhan akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Ayat 11. Pertobatan artinya kembali ke rumah, kembali ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan menyediakan segala sesuatu dan berharap kita semua kembali kepadanya, sehingga Ia bisa menempatkan kita di rumah kita masing-masing. Tentang pertobatan dan betapa agung belas kasihan Tuhan, perumpamaan tentang anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat 11-32 bisa menjadi rujukan bagi kita. Melalui perumpamaan ini, Yesus mengungkapkan kebaikan dan kemurahan hati Allah. Allah Bapa bukan hanya mengasuh, membesarkan, dan mempercayakan kepada kita masing-masing untuk memakai kebebasan kita, melainkan juga menerima kembali dengan tangan terbuka dan penuh kegembiraan setiap orang yang kembali kepadanya dari jalan yang sesat yang diambilnya. Situasi penderitaan bisa menyadarkan setiap orang akan kasih setia dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Apakah dalam situasi pandemi ini kita merasakan bahwa Tuhan tidak lagi bermurah hati kepada kita? Apa yang membuat kita bertahan untuk tetap beriman kepada Tuhan dalam situasi sulit ini? Bagaimana kita merasakan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan selama masa pandemi ini? Dalam pertobatan,
apa yang ingin kita tinggalkan agar makin dekat kepada Tuhan?